Jadi kita akan segera mulaikan kegiatan pembelajaran kita di hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Jadi sebelum kegiatan belajar dimulai, Ner minta kesiapan dari Tesalonika WAAS layanan kesehatan 1 untuk membuka torong pe meeting dengan doa. Silakan. Buka mikrofon. Saya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas tuntunanmu kami ada hingga saat ini. Setindak akan mainkan pembelajaran kami. Kau tuntun itu agar boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhir yang tidak maksud apapun. Bagi Nerprokla yang akan menjadi kami, berikan dia kesehatan kekuatan, dari surga agar dia bisa mengejar kami yang segala baik. Hanya yang Tuhan kami, Allah Tuhan Yesus, selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih sudah membawakan doa. Ya. Jadi ini benar sudah share screen ya. Jadi sudah share screen. Oke. Jadi karena kena libur, jadi sebenarnya benar semua masuk ke PowerPoint ya. Jadi kalau kemarin itu untuk kelas TKR 3 ya sudah masuk di PowerPoint. Tapi karena kamu ini ada libur ya, makanya benar harus kasih materi yang yang sisa terakhir ya. Yang sisa terakhir berarti yang pembuatan tabel dan grafik. Oke. Jadi walaupun torang di kelas pada pertemuan luring lalu sudah sering kali membahas soal ini, tetapi karena tidak dipraktekkan kan agak sulit ya. Jadi sekarang kita akan mulaikan dengan membuka aplikasi Excel. Oke. Ya. Kita masuk ya. Ini pemirsa di rumah lagi hujan deras ini. Mudah-mudahan ngoni juga di sana panas-panas ini. Oke. Ini sudah masuk di tab baru ya. Dan kita langsung buka aplikasi Excel ya. Ya, sorry bener di sini ribut. Bener mikrofonnya sangat peka karena hujan di sini. Ya, jadi di sini tolong buka di aplikasi Excel ya. Nah, mungkin ngoni bertanya kenapa tolong masuk di Excel ini ya. Ini benar akan berikan materi yang terakhir di aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ini. Di sini orang akan belajar materi terakhir yaitu membuat tabel ya, walaupun sebenarnya tabel itu ngoni sudah paham. Yang terakhir di situ adalah orang akan gabungkan dengan grafik ya. Jadi orang akan membuat tabel dan grafik gitu ya. Jadi sebenarnya juga di Excel ya, kalau kamu perhatikan ya, kan yang sering kirim tugas pemer itu tidak asing lagi ya. Sebenarnya di sini bentuk tabelnya sudah ada ya, tetapi dengan ukuran yang sama. Cuman ketika kalau orang mau baca atau mau print, DP border atau DP mistar itu tidak akan kelihatan di samping kiri kanan atas atau bawah. Nah segini karena orang akan mengkaitkan itu dengan grafik ya, maka di sini sebagai syarat untuk supaya orang bisa membuat grafik, maka orang harus memiliki 2 atau lebih data berbeda. Karena grafik di sini di Excel, DP tujuan adalah untuk membandingkan ya, membandingkan antara 1 dan 2 begitu. Nah, jadi contoh misalnya pemilihan misalnya, nggak mungkin pemilihan cuma 1 ya, kayak tahun 2000 berapa ya, 2000 yang di Mitra itu yang lalu cuma 1 pasangan calon, kan nggak mungkin langsung aklamasi jadi ya. Jadi harus ada yang lawannya yaitu kotak kosong begitu. Nah itu, jadi di sini walaupun cuma 1 calon, tetapi dia harus melawan dengan yang namanya kotak kosong. Nah gitu, itu contoh ya. Jadi berarti kesimpulannya di sini tarik bahwa ada 2 data yang tertera di sini, gitu ya. Oke, bisa paham toh? Nah, ada yang mau masuk lagi nih. Oke.
Jadi yang masuk langsung menyesuaikan dan langsung isi nama di di kolom komentar di masing-masing. Ya. Jadi sampaikan sekali lagi harus ada minimal 2 data atau lebih. Nah, gitu. Kalau so banyak ya sih oke, lebih bagus. Ya. Sekarang kalau torong dalam posisi kosong seperti ini, kemudian torong akan masuk ke grafik. Kalau ke grafik sih torong masuk hanya memilih menu insert aja, ya. Kemudian, ya, di sini ada chart ya, ya. Di sini ada grafik. Tetapi grafik kalau torong asal pilih ya, misalnya begini torong pilih begini ya, contoh. Nah dia akan keluar begini, to create combined chat. Nah, tidak akan jadi ya. Oke, jadi banyak terlambat masuk. Oke, jadi di sini kamu perhatikan ya. Jadi tidak akan jadi ya. Amner mau pilih ini misalnya recommended chart. Nah, di sini tidak bisa jadi ya. Karena orang tidak memiliki data. Atau misalnya benar so isi misalnya 20 angka di sini misalnya. Oke. Jadi yang bergabung menyesuaikan ya. Jadi ini benar cukup capek juga bolak-balik sana kemari. Jadi contoh di sini membuat satu data ya. Ini data hanya satu. Ya, misalnya katakanlah di sini ampicillin. Ya. Di sini kan hanya obat jumlahnya 20 ya. Jadi kalau torong bikin tabel ya, ketika pilih ini. Nah, kamu lihat, bingung kan dia mau tabel mau kemana ini ya? Sulit ya, jadi tidak akan bisa jadi. Nah makanya di sini torang harus memiliki minimal 2 data atau lebih. Nah di sini contoh torang seolah-olah kamu ditugaskan ditugaskan di apotek atau di rumah sakit ya. Ke depan kamu akan praktik kerja industri dan di situ akan kelihatan ya. Jadi akan kelihatan bagaimana kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Beda kalau cuma teori begini, aduh agak sulit ya. Nah, di sini contoh, kamu berada ditugaskan di gudang obat misalnya. Nah, yang sudah tulis tadi misalnya ampicillin. Sorry kalau salah ya, karena mereka bukan di bidang ini. Kemudian sukrafat misalnya. Nah ini sukrafat kebetulan mereka minum ini karena obat apa itu asam lambung. Ya mereka juga minum omeprazol. Nah ini mereka hafal ini karena mereka obat ini ya. Mereka selalu minum ya. Ini ada 3 data. Nah, 3 data. Nah, di sini contoh, di sini taruh di sini misalnya Januari, kemudian Februari, kemudian Maret. Tambah lagi April. Oke. Di sini obat yang di stok katakanlah yang dikirim oleh supplier ke ke kita itu ada berapa ya? Ini siapa yang masuk ini? Oke. Oke, oh, sorry. Nah, jadi katakanlah yang dikirim ke kita itu untuk ampicillin itu misalnya 30 misalnya. Kemudian di bulan Februari ada peningkatan ke 45 misalnya. Bulan Maret misalnya ada penurunan misalnya 20 saja. Kemudian April ada peningkatan menjadi 67 misalnya. Contoh. Kemudian sukrafat misalnya karena sekarang banyak orang sakit asam lambung misalnya 30 ke 30 sama ya. 38 misalnya. Kemudian 87 misalnya, kemudian 55, kemudian 40 misalnya. Contoh ya. Kemudian data ketiga omeprazol misalnya paling banyak juga ya 60, kemudian 43, 78. Ini benar cuma karang angka ya, data ya. 49 contoh ya. Jadi ini kita sudah memiliki data. Nah,
itu kan ada bilang kan tabel toh. Ini sebenarnya orang sudah berada di dalam tabel ya. So berada dalam tabel. Tinggal orang blok aja ya. Kalau yang ada bikin tugas benar waktu di semester ganjil itu pasti sudah tahu itu. Jadi di menu home kemudian orang pilih border aja. Nah, all. Ya sudah. Tabelnya sudah jadi. Kalau untuk mewarnakan itu ya ke belakang itu ya. Karena benar belum fokus itu. Benar lebih suka kamu tahu bagaimana cara membuat grafik itu dulu ya. Oke, kita blok ini ya. Nah, jadi ini kan kita sudah memiliki ya, tidak cuma 2 data ini, banyak data ini ya. Sedangkan ini jenis kemudian sudah banyak data. Nah, makanya terus masuk ke insert sekarang. Klik. Nah, di sini ya, orang kalau buat buat chart atau buat grafik tidak boleh seenaknya semua orang ya. Karena data itu ya yang orang berikan itu belum tentu cocok dengan grafik atau chart yang akan diberikan ya. Maka orang harus pilih mana grafik yang akan menjadi rekomend ya. Kita klik di sudut kanan. Jadi ini adalah rekomendasi dari data yang kita punya ya. Jadi trompe data cocok pakai grafik seperti ini. Contoh klik ke atas, kemudian oke. Ya. Nah, maka akan kelihatan di sini Januari, Februari, Maret, April. Nah, yang ini ya, yang warna-warna ini adalah warna-warna ketiga jenis obat ini. Nah, kamu bisa lihat di sini ya. Di bulan Januari berarti omeprazol paling tinggi. Nah, betul kan? Cocok 60. Atau orang boleh pilih supaya ada kelihatan angka di sini. Mana dia ya? Kurang mau pilih mana yang, nah ini ada angka supaya akan kelihatan grafik yang orang buat itu tidak bingung. Ini angkanya di mana. Cuman kalau sudah angka seperti ini dia penunjuk di kiri untuk bar kiri ya. Contoh kembali ke sini ya. Nah di sini kan kalau orang lihat di sini ada angka 0 sampai 100 ya. Tetapi kalau orang pilih yang mana tadi ya, yang ini, nah itu 0 sampai 100 itu tidak ada lagi ya. Nah gitu. Jadi kurang terserah orang mau pilih yang mana. Tetapi di sini kalau berkaca di awal sini ya. Oh ya bisa ya. Nah ini pilih ya. Nah ini lebih apa lagi ya? Lebih detail ya. Nah di sini orang bisa lihat. Omeprazol paling tinggi di bulan Januari, kemudian Februari paling tinggi Suprafat ya 87. Ini sudah ada angka-angkanya ya. Jadi sangat gampang. Jadi trope materinya tidak panjang. Tinggal kamu mau menyesuaikan dengan kamu jurusan kira-kira ya. Jadi kalau mau bikin tabel seperti grafik seperti apa itu terserah dari kamu. Benar tidak akan paksakan harus sama dengan benar punya. Jadi kamu minta bereksplor sendiri supaya ketika mau buat satu pekerjaan tidak bergantung dari apa yang ada. Jadi berkreasi. Nanti kalau misalnya kalau kamu bikin tugas kemudian mau dikirim, kemudian baca, dia akan buat komentar. Oh misalnya, oh ini yang kurang, ini yang lebih auto. Kalau sudah kasih jempol berarti oke. Nah gitu. Oke. Kemudian di sini akan buat di lembar kerja baru. Katakanlah di sini orang ada pemilihan ya, pemilihan ketua OSIS misalnya. Ya. Di sini ambil nama misalnya Tesalonika misalnya. Desa saja ya. Kemudian yang kedua misalnya pakai nama Juan ya. Juana. Oke ya. Jadi bentar ya. Ya. Di sini ada 2 ya. Jadi pemilihan ketua OSIS. Jadi pemilihan ketua OSIS ya, ya. Jadi di sini supaya dia sama besar ya, ini orang bisa geserkan ke kanan. Nah supaya dia masuk dia DP apa. Nah, dari hasil pemilihan dengan jumlah suaranya katakanlah 1000 dari SMK Ratan,
Tessa mendapatkan 600 suara ya. 600. Berarti kalau torang jumlah siswa 1000 berarti siapa ini? Oh, siapa sudah di Juana ya? Kemudian Juana mendapatkan pasti 400. Nah, gitu ya. Nah, di sini benar sudah mau kasih jumlah ya. Karena orang tujuan kan di sini adalah untuk menampilkan grafik. Ya, menampilkan grafik. Tetapi kalau mau pakai penjumlahan ya kembali ke materi yang sebelumnya ya. Nah, di sini benar blok ya. Nah, kemudian orang akan pilih jenis grafik. Nah, coba kamu perhatikan. Yang akan direkomendasikan berbeda dengan yang tadi kan beda. Jadi di sini hanya 3 opsi aja ya. Nah, tetapi orang biasanya kalau mau lihat ini dia akan pilih yang ini ya. Nih. Nah, kemudian oke. Nah, jadi orang bisa lihat ya. Kamu juga bisa memilih di sini mana yang kamu suka. Ada angkanya atau mana mau pakai, terserah kamu mau pakai yang mana ya. Nih. Atau mau pakai nama di sini ya. Kamu lihat ini tinggal dipilih modelnya apa. Nah, katakanlah seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kalau di sheet yang pertama yang benar buat ini itu rekomendasinya itu ya seperti ini ya, berbeda. Coba benar hapus lagi yang untuk grafik ini ya, contoh. Nah, ketika benar blok ini ya. Nah, benar blok. Nah, di sini ketika benar masuk di menu insert ya, kemudian benar pilih chart gitu. Nah, kamu perhatikan ini ya, perhatikan baik-baik ya. Ini adalah rekomend grafik yang diberikan untuk tabel yang sudah atau data yang orang buat. Oke. Kemudian yang di sheet kedua ini benar buat yang ini ya, contoh benar hapus lagi, tuh ya. Nah, ketika torong masuk di sini torong cari ini. Nah, kamu perhatikan ini dengan yang di sini, oh enggak, dia enggak bisa keluar ya, sorry. Kalau yang di sini yang di satu ini ketika torong pilih rekomendasi, nah ini berbeda dengan yang tadi ya. Nah, kira untuk Excel ya, untuk aplikasi pengolah angka seperti aja sampai di sini. Karena kalau torong mau bahas ini aduh panjang sekali, banyak lagi rumus-rumus yang akan berikan kalau ngoni mau. Cuman masalah orang di sini adalah waktu. Soalnya tidak lama orang mau ujian mid semester ya. Jadi tidak boleh panjang. Jadi di minggu depan orang akan pelajari materi lagi yaitu materi aplikasi presentasi. Nah, ini yang akan jadi seru nanti. Kalau ini kok melihat ada sebagian yang rupa rasa susah mau baking tuh, atau rupa malas atau bagaimana, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus kerjakan. Namanya kan kamu status siswa atau berarti sementara menempuh pendidikan di SMK, sementara belajar. Nah, ini mungkin kan orang langsung pegang ijazah atau nyandak sekolah langsung naik kelas gitu ya. Jadi oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, apakah mendapat suara kedengaran? Dia tanya. Oke. Jadi Ner anggap ngoni sudah bisa paham ya. Dan untuk tugas yang akan dikerjakan ya, saya untuk tugas itu kamu membuat membuat mirip seperti apa yang Nerso Baking ini. Jadi sebagai tugas buatlah grafik seperti atau mirip dengan data yang Ner berikan. Jadi di sini Ner berikan kebebasan ngoni mau buat data apa ya. Di Google banyak contoh ya, banyak contoh untuk membuat grafik, jadi kira tidak terlalu sulit untuk mau kerjakan itu ya. Kira materi torang cukup sampai di sini ya, karena mau panjang-panjang lagi kan agak ribet ya. Jadi hentikan share-nya, kembali ke
awalnya. Nah, ini baru ada yang mau masuk nih, semua kelarin dia. Jadi yang siapa yang baru masuknya? Chelsea Sumual, nanti sebentar ikuti materi di YouTube ya. Ya, nanti ikut materi dan jangan lupa isi nama di kolom chat karena di sini adalah bagian dari untuk pengisian daftar hadir ya. Jadi pengisian daftar hadir. Jadi minta proaktif dan sebagai pengantar untuk minggu depan orang masih kegiatan belajar daring ya. Yang mau luring itu baru kelas 12 karena orang itu sudah akan masuk di ujian akhir semester. Nah, jadi kamu masih tetap daring dan materi minggu depan ya, akan masuk di aplikasi presentasi ya, aplikasi presentasi. Nah, sebagai hal yang perlu kamu ketahui untuk mengingatkan kembali minggu depan dan seterusnya ya, atau besok ya, atau sebentar, jangan lupa kalau masih ada bolong-bolong ya, tugas yang belum kamu selesaikan di mata pelajaran informatika, tolong dicek ya. Nah, dan kalau belum ya tolong dituntaskan seperti yang Neso bicarakan lalu di kelas ya. Ner akan tetap menunggu sampai batas sebelum ujian MIET ya, karena sudah lama ini, akhir kalau tidak salah kemungkinan di akhir di akhir Maret ini atau mungkin bisa saja di awal April ya. Kurang mau lihat perkembangan seperti apa karena kakak kelas 12 itu sementara ada ujian-ujian ini untuk mengakhiri ya. Oke, Ner kira demikian trompe pertemuan hari ini dan sebelum tutup ya, Ner minta semua buka kamera untuk Ner mau lihat ini, jangan cuma tidur ini ya. Jadi Ner minta tolong buka kamera untuk bisa mau tampilkan ngunipe muka ini, ada Iko KBM ini atau ada tidur ini. Nah gitu. Ner tidak memaksakan mesti pakai seragam, tidak masalah. Yang mau dipakai baju rapi ya, sedangkan Ner tetap karena Ner guru ya harus menggunakan ragam gitu ya. Oke, baru 1, 2, 3, mana lagi yang lain? Mana layanan kesehatan 2 bisa dengar? Halo, nah baru oke. Nanti Ner hitung ya untuk 15 detik mundur baru mau ditutup kamera ya. So buka, jangan tutup ya. Ner menunggu yang Tesalonika Waas, halo. Oke, kemudian jangan tutup ini Salwa, jangan tutup dulu kamera. Kalau Ner suruh buka dulu semua ya. Nanti Ner mau hitung mundur ya. Ner mau hitung mundur baru ini mau foto ini ya. Ner mau ada pegang kamera ini, ada pegang HP ini ya, ini untuk mengambil dokumen. Tinggal 3 yang di Ascape 2. Ascape 2, halo. Jian Leong, Randa Roy. Waduh, ada yang baru masuk ini Ascape 1. Menyesuaikan saja ya. Oke, mana lagi nih Ascape 2? Oke, kalau enggak mau keluar berarti Ner akan hitung ya. Ya, hitung mundur ya. Ya, 15 10 9 8 5 1. Oke, yang ada bertahan ada ini ya sudah dijepret. Oke, jadi demikian trompe kegiatan belajar dan Ner minta Rivaldo menutup trompe kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menuntun pelajaran kami dari awal hingga berakhir dengan tidak satu apapun. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau tuntun hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih sudah menutup kegiatan pelajaran kita dengan doa.
Dan untuk mengingatkan kembali, jangan lupa ya, yang belum selesai tugas diselesaikan supaya ke depan kalau terus ujian, Ner akan buat satu kebijakan ya. Siapa yang sudah menyelesaikan tugas semua, maka mereka lah yang akan mendapatkan soal. Ya, kalaupun di ujian tatap muka itu yang tidak mengikuti tidak menyelesaikan tugas, maka siswa itu hasilnya tidak akan periksa sebelum dia, ya silakan ikut-ikut Jo, nanti tahun depan diulangi lagi ya. Gitu saja. Oke, Ner bukan mau marah-marah, tidak ya, tapi di sini Ner ingin kamu semua jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang yang pinter semua, supaya boleh jadi juru rawat dan menjadi pelayanan kesehatan yang mantap ya, gitu. Oke, demikian, jadi selamat siang semua, dan nanti orang ketemu di minggu depan dengan pelajaran yang sama dan materi yang berbeda. Selamat siang semua.